Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Salawat teriring salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, keluarganya, dan semoga kita termasuk umat beliau yang selalu istiqomah. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa kita di akhir bulan suci Ramadan akan diakhiri setelah kita melaksanakan zakat fitrah dan langsung kita ini melaksanakan salat hari raya Idul Fitri. Makna Lebaran dan Idul Fitri. Lebaran ini secara umum semua orang bisa merayakan, baik orang yang berpuasa ataupun yang tidak berpuasa. Akan tetapi orang yang melaksanakan Idul Fitri itu khusus, yaitu orang-orang yang telah lulus melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh dan memerangi hawa nafsu, maka berhak dia itu menyandang Idul Fitri. Dalam satu kitab, Nabi pernah berdoa yang namanya Kitab Madinatul Rasul. Ja'alanallahu minal aidin wal faidin. Artinya semoga Allah menjadikan kita semua adalah orang-orang yang aidin, kembali kepada fitrah suci agama tauhid, wal faizin, dan orang-orang yang mendapatkan kesuksesan kemenangan. Bagaimanakah syarat-syarat orang yang mendapatkan aidin ini? Diterangkan di surat 30 ayat 31. Yang pertama adalah munibina ilaih, artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rojiina ilahi ta'ala fima amara bihi wa naha anhu. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, yaitu takwa. Wattaquhu ay khaufu, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di surat 24 surat An-Nur ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi faulaika humul faizun. Barang siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasul, kemudian dia ini takwa dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan faizun, mendapatkan kemenangan. Yang kedua adalah syarat untuk mendapatkan faizin itu adalah wa aqimus shalah. Mendirikan salat, bukan hanya melaksanakan salat. Minimal ada 3 waktu, tepat di awal waktu, tempatnya di masjid atau di mushola, dan caranya adalah berjamaah. Kemudian syarat minal aidin yang selanjutnya adalah wala takunu minal musyrikin. Jangan mempersekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan diri kita di hari raya ini. Jangan sampai ada dalam diri kita yang pertama adalah alihatan, Tuhan-Tuhan yang lain, yang gaib tapi bukan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya alihatan. Yang kedua adalah andadan, mempercayai kepada benda-benda bertuah. Yang ketiga adalah arbaban, mentokohkan seseorang yang sampai mewakili jadi wakil Tuhan. Kemudian yang keempat adalah togut, bentuk-bentuk pemahaman penyimpangan yang bukan daripada Islam. Dan yang nomor 5 adalah hawa nafsu. Itulah orang-orang yang wala takunu minal musyrikin. Kemudian hadirin rahimakumullah,
Bagaimanakah syarat-syarat al-faizin? Diterangkan di Al-Quran surat ke-9, surat At-Taubah ayat 20 sampai 21. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun azim. Artinya, alladzina amanu, adapun mereka orang-orang yang beriman, wahajaru, dan mereka orang-orang yang hijrah, wajahadu, dan mereka orang-orang yang sungguh-sungguh fisabilillahi, di jalan Allah. Dalam tafsirnya ayat tu'atillahi, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi amwalihim, dengan harta mereka, wa ampusihim, dan dengan diri mereka, a'damu darajatan indallah, lebih besar derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu, Allah Subhanahu wa taala Tuhan mereka memberikan kabar gembira birahmatin, dengan rahmat, minhu, daripadanya, waridwanin, dan keridhaan, wa jannatin, dan surga, lahum, bagi mereka, piha, mereka di dalam surga, na'imum mukim, mereka penuh dengan kenikmatan yang abadi, khalidina fiha abada, mereka akan kekal abadi di dalamnya. Innallaha indahu ajrun azim, sesungguhnya di sisi Allah adalah pahala yang lebih besar. Selanjutnya, untuk mendapatkan al-faizin ini, yang kedua adalah hijrah. Ya, pengertian hijrah di sini adalah hijrah qalbiyah dan hijrah hati, hijrah dari syirik menuju kepada tauhid, hijrah dari murtad menuju kepada Islam, hijrah dari bid'ah menuju kepada sunnah, hijrah dari apa adanya bagaimana semestinya. Dan yang ketiga, syarat al-faizun itu wajahadu, berjuang, bersungguh-sungguh. Al-muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Yang dikatakan muhajir yang tulen adalah orang-orang yang hijrah dari apa-apa yang Allah larang menuju kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah. Yang dikatakan mujahid yang tulen adalah orang-orang yang sungguh-sungguh benar-benar melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Jelas sekali perbedaan antara Lebaran yaitu dengan Idul Fitri. Kalau sekali lagi, Lebaran siapapun orang bisa melaksanakan, baik yang puasa ataupun yang tidak puasa, bisa mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Tapi orang-orang yang melaksanakan minal aidin wal faidin memang sangat berat. Nabi bersabda, laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman taqwahu tazid. Tidak termasuk id bagi orang yang serba baru, baju baru, pakaian baru, mobil baru, dan yang lain-lainnya serba baru. Tapi yang dikatakan id itu adalah liman taqwahu tazid, bagi orang yang takwanya senantiasa bertambah. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan di akhir penghujung Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan iman dan Islam, memberikan hidayah dan taufik, umur panjang, barokah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mannu wa lakal syukru wa lakal fadlu azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puja, segala puji, kerajaan langit dan bumi adalah milik-Mu.
Ampunilah dosa kami, kesalahan kami, baik yang terasa ataupun tidak terasa. Terutama dosa yang kami lakukan kepada orang tua kami. Kedua orang tua kami yang telah terbujur kaku ada di alam barzah, sayangilah ya Allah seperti mereka menyayangi kepada kami di waktu kecil. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak kami, cucu kami, keturunan kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami sebagaimana Engkau telah memperkenankannya doa para nabi, doanya para rasul, doanya para sahabat, doanya para tabiin, dan doanya para wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Engkau. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami di bulan suci Ramadan ini ya Allah, di akhir penghujung Ramadan ini. Berikan kepada kami ya Allah hidayah dan taufik, kekuatan iman dan Islam, agar di bulan Syawal ini setiap apa yang ada di bulan suci Ramadan kami bisa bawa dan bisa realisasikan dalam kehidupan ini. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Lindungilah kami semua bangsa Indonesia ini ya Allah dari berbagai macam musibah dan bencana. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwata illa billahil aliyul azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah hadirin rahimakumullah, bisa di mana Yayasan Kistijam akan membebaskan tanah yaitu seluas 365.407 meter persegi, di mana akan digunakan untuk sarana ibadah, masjid, kemudian sarana pendidikan, pondok pesantren terpadu dan lain-lain. Bagi para jamaah yang ingin menyumbangkan, mewakafkan sebagian daripada hartanya untuk pembebasan tanah tersebut, insya Allah di belakang video ini akan bisa dilihat. Inilah yang Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf dari segala kehilapan dan kekurangan. Kami akhiri dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.